Chery is back ya. Tapi ketika gue ngomongin brand Chery, lo jangan langsung kepikiran ke masa lalu gitu. Kayak, dulu mobil Cina begini, Chery begini. Ya ada dulu ya Chery Kiki yang kecil, yang city car segala macam. Dan sekarang udah gede nih. Karena sekarang dia SUV. Nah, Chery sekarang lagi proses untuk comeback Indonesia. Dan di depan gue ini udah ada mobil yang bakal nanti jadi jagoan pertamanya di masa comebacknya ini, Chery Tiggo 7 Pro. Nah, ini mobil menurut gue menarik banget. Tapi untuk lebih lanjut kita bahas, coba di like dulu, subscribe dulu kalau belum gitu ya, dan juga tanda lonceng, dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, Chery Tiggo 7 Pro ini merupakan compact SUV ya. Dia bakal nantinya compete sama Wuling Almas atau Hyundai HR-V, pokoknya yang dia masuknya ke kategori compact SUV ya. Nah, disclaimer dulu, ini adalah versi global. Jadi Chery mungkin sekarang lagi coba nyari feedback dari kalian-kalian semua ya. Nantinya sebelum resmi dijual dengan harga resminya juga ini belum ada. Tapi nggak ada salahnya kita bahas di versi global ini, nantinya bakal ada apa aja sih di mobil ini tuh yang menurut gua ini sebuah mobil yang hampir sempurna ya. Ayo kita bahas dulu dari bagian depannya. Pertama yang gua menarik banget dari warnanya. Ini warnanya bener-bener anti mainstream banget gitu ya. Mereka bilangnya ini sky blue ya, warna langit. Walaupun langit agak lebih ini, tapi ini keren sih. Kalau menurut gua keren banget. Dia tetap kelihatan sporty, tetap kelihatan mencolok, tapi semuanya tuh nggak lebay, nggak norak, dan akhirnya jadi lebih enak dipandang mata gitu. Terus untuk kegaharan ya, grillnya juga sekarang ini gede banget tuh, lihat tuh. Kecuali emblem ininya, ini juga emblemnya terlalu over sih kalau menurut gua. Tapi dari sisi grillnya, terus dikombinasiin sama lampu-lampu CVT yang ini semuanya udah DRL, LED, semua udah full. Termasuk di bagian fog lampnya juga. Ini bikin tampilannya tuh enak dilihat mata gitu ya. Terus yang SUV banget, cowok banget gitu ya. Dan proporsional. Oke, bagian sampingnya sebenarnya ya relatif biasa ya. Namanya sebuah SUV, ground clearance tinggi. Terus dia ini juga ada roof railnya gitu. Tapi menurut gua ini cukup, baik lagi tadi ya, cukup proporsional ya. Di spionnya sini ada kameranya, terus ini peleknya 18 inci, udah gitu bannya juga tebal, jadi memang pas dipakai itu bakal enak banget. Nanti gue bakal ceritain lebih lengkapnya ya. Paling kalau misalnya ada gimmick-gimmick yang menurut gue menarik, kayak kaliper remnya warnanya merah, yoi kan, ala-ala Brembo, tapi ini kayaknya bukan Brembo ya. Terus udah gitu di sini ada aksen kayak semacam kisi-kisi udara, ini palsu ya. Terus ada tulisan, ini T kali ya, huruf T ya, mungkin karena ini mesinnya turbo kali ya. Tapi ya nggak norak sih, nggak norak, oke lah. Terus ada list silver di sininya, di sini juga ada body kit tambahannya, over fender segala macem. Jadi di bagian belakang dia memang, di bagian samping ya, di bagian samping standar sih menurut gue, biasa aja. Di bagian sini juga dia dibikin kayak ala-ala floating roof. Sekarang bagian belakangnya. Nah, nggak cuma bagian depannya yang enak dilihat, menurut gue bagian belakangnya juga ini sebenarnya cukup enak dilihat, dan dia nggak lebay gitu kayak mobil-mobil Cina lainnya yang biasanya tuh beneran mau pamer banyak hal gitu. Di sini tuh enak banget ya, mulai dari spoilernya, terus di sini ada high mount stop lampnya, dan ini kalau misalnya kita lihat detailnya di spoilernya itu banyak aksen-aksen gitu loh, jadi bikin dia tuh kalau secara detail lebih keren sih ya. Terus tulisannya juga oke lah, ini Chery gitu. Dan nggak norak menurut gue. Di sini desain lampunya gue juga suka. Ini dibikin nyambung semua ke sini ya. Ini juga sama, udah LED, dan di sini cuma ada tulisan Tiggo 7 Pro. Ada aksen merahnya di belakangnya. Udah, selebihnya polos. Bagian bumpernya ada sensor-sensor, juga kamera, dan ini ada dua moncong. Sebenarnya bukan untuk knalpot ya. Tapi ya bikin dia lebih enak dilihat aja. Knalpotnya sendiri tuh ngumpet di bagian sini. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Wish, bisa dibuka sendiri. Oke, ini fitur-fitur mobil kekinian ya. Dia udah bisa pakai kick sensor, jadi bisa kebuka sendiri. Dan untuk nutupnya juga tinggal pencet sini aja. Dan ini karena ini 5-seater, jadi bagian bagasinya tuh lega banget, rata. Dan ini decknya juga lo nggak harus ngangkat-ngangkat ya, tinggal digeser doang kalau barang. Di bagian bawahnya ada ban serep. Jadi ini ban serepnya sama, full size juga. Terus ada dongkrak segala macam ada di sini. Oke sih menurut gua. Sekarang kita lihat mesinnya kayak gimana. Nah, ini untuk mesinnya ya.
Walaupun kap mesinnya berat tapi ada hidrolik cuy, jadi beneran kebuka sendiri, kita juga nggak harus nyantol-nyantolin. Ini menurut gua cukup oke lah. Di sini juga udah ada peredamnya dan ada covernya juga, jadi lebih rapi ya. Ini mesinnya kecil, 1500 cc, terus 4 silinder dan dia pakai turbo tapi gitu. Jadi tenaga yang dihasilkan itu menurut gua cukup lumayan ya. Powernya gede nih dibandingin beberapa kompetitornya sesama China ya. Itu 155 horsepower, cuma memang torsinya agak di bawah, dia 230, tapi ketika dicoba, nanti aja lah pas nyoba, gue jelasin kayak gimana. Yang jelas ini secara performa gitu yang udah gue rasain, cukup enak sih mesinnya ya, apalagi dipaduin sama transmisi CVT-nya. Di sini ada tulisan Acteco, gue nggak ngerti maksudnya apa Acteco, terus ada logo Chery-nya juga, tapi ini ya cukup lumayan lah gitu. Untuk SUV sebesar ini dia pakai mesin kecil tapi udah disokong sama turbo. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabin ini. Impresi pertama gue pasti gimana rasanya pas duduk di joknya ya gitu. Ini udah pengaturannya udah elektrik kanan kiri, jadi bisa lebih ergonomis, bisa banyak pengatur gitu. Ntar dulu ya, panas gue nyalain dulu. Udah start engine juga, dan ketika dinyalain tuh di bagian MID-nya keren banget cuy. Ini beneran kayak futuristis banget tampilannya, dan informasinya juga cukup lengkap. Jadi bikin kita tuh ngerasa kayak di mobil yang futuristis gitu. Nah paling ntar dulu, ini joknya udah kulit, tapi memang kalau bisa dibikin lebih empuk lagi ya, terutama di bagian punggungnya itu gue masih berasa keras, jadi kalau jalan jauh masih agak pegel. Cuma secara ergonomis ini cukup oke. Ini juga udah bisa teleskopik, tiltnya juga udah oke. Jadi no issue lah untuk masalah ergonomis gitu. Ini wah ya, ini soft touch. Bagian ini juga soft touch. Ini soft touch juga, oke. Nah, hal menarik selain di bagian MID-nya dan juga di layarnya yang dibikin floating, ini adalah di konsol tengahnya. Ini beneran menarik mata gue banget untuk, wah gila, ini kayak mobil futuristis banget gitu ya. Terus udah gitu di tuas transmisinya juga kayak ala-ala BMW gitu loh. Di sini P, terus itu tinggal di giniin aja. Ini udah enak banget, P tinggal diginiin doang. Di sini ada electric parking brake sama auto hold. Nah, terus ini dibikin piano black, dan di sini tuh kayak ada layar lagi untuk pengaturan AC yang bisa dipakai soft touch, touchscreen, soft touchscreen, atau juga sini masih bisa ada tuas-tuas juga yang bisa diinin. Jadi kalau misalnya untuk dari sisi user experience gitu, oke, touchscreen oke, tapi ketika lo jalan memang lo harus ngeliat dulu gitu ya untuk bisa ini, karena kan dia nggak ada ininya. Nah makanya disediain juga fisik, jadi lo nggak mesti harus ngeraba-raba lah. Secara keseluruhan sih gue suka banget sama desain dashboardnya, terutama di bagian konsol tengahnya ini. Bahkan di sini ada buat nyelipin handphone cuy. Nggak cuma diselipin doang, kalau handphone lo udah habis baterainya, di sini juga ada buat wireless chargingnya di bagian bawah. Jadi tingkat nih. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan yang menurut gue cukup gede juga. Ada soketnya juga. Dan di sini banyak tombol-tombol fisik yang ini sebenarnya mirip-mirip. Ya memang mungkin lebih, bukan meniru kali ya, atau terinspirasi dari mobil-mobil BMW kali menurut. Nah, terus setirnya juga ada kulit, kanan kirinya ini lengkap tombol-tombol, bahkan di sini dia juga ada punya fitur ADAS ya. Jadi kita ngebahas fiturnya dulu gitu. Ini mobil nggak cuma sekedar tampangnya doang dan mesin doang yang performanya oke, secara fitur juga oke. Dia punya ADAS kayak Wuling, sebenarnya namanya sama ya. Jadi singkatannya apa ntar pakai grafis aja kali ya, ADAS tuh gue lupa lah. Pokoknya dia punya fitur-fitur canggih yang ngebantu kita untuk safety. Misal, yang pertama adaptive cruise control ya, di sini udah ada, bisa diiniin. Jadi ketika lo mobil di depan itu pelan, mobil ini ikut pelan. Terus kalau mobil di depan kencang, dia ikut kencang juga. Itu enaknya adaptive cruise control. Jadi lo nggak perlu gas rem segala macam kayak yang tipe konvensional. Terus setirnya juga ini bisa mengkoreksi ketika kita nggak sesuai dengan jalur gitu ya. Di sini ada blind spot monitoring juga di kanan kiri. Pokoknya lengkap deh. Ini salah satu fitur andalan dia ada sini ya gitu. Itu yang bikin si Chery ini punya value tersendiri seperti layaknya mobil-mobil kekinian yang punya fitur canggih itu dia. Terus di layar ini ya, kalau misalnya kita jalan, ini juga keren menurut gua. Selain dia juga bisa dioperasikan pakai voice control gitu, voice command, dia juga punya satu fitur kamera 360 yang menurut gua keren banget. Jadi ketika kita nge-send,
itu tuh langsung ada di sini tampilan mobil secara 3D gitu, secara 3D dengan tampilan sekitar. Jadi lu beneran bisa ngelihat di sekitaran lu ada apa, dan asiknya tuh dia bisa digeser-geser. Itu menurut gua nggak cuma keren ya, nggak cuma atraktif, tapi juga sangat-sangat berguna ketika lo ada di jalanan yang sempit, yang rame, yang crowded kayak gitu-gitu. Itu berguna banget. Terus untuk fitur-fitur gimmick lainnya, nih ada panoramic sunroof. Jadi hampir semuanya di atapnya itu berupa kaca ini kalau misalnya kita buka semua. Nah, ini panoramiknya. Terus nanti juga bisa dibuka untuk sunroofnya. Ini oke banget menurut gue. Terutama ketika lo harus bawa anak-anak atau segala macam, ini bisa jadi satu gimmick tersendiri sih. Gitu. Jadi di dalam kabin pun gue juga ngerasa cukup puas ya. Kira-kira kayak gitu.